Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Retna Prasilirun. Kali ini kita akan mengenal lebih tentang Microsoft 365. Oke, lanjut. Microsoft 365 itu cloud produktivitas untuk bekerja dan aktivitas sehari-hari. Bisa digunakan untuk di rumah sebagai orang tua ataupun sebagai anak, kemudian untuk bisnis, kemudian untuk perusahaan. Microsoft 365 memang dirancang untuk membantu menyelesaikan lebih banyak hal dengan aplikasi Office yang inovatif, layanan cloud cerdas, dan keamanan terbaik. Jadi secure sekali nih ya. Kita kenal Microsoft 365 dulunya adalah Office 365. Ini berganti nama sejak tanggal 21 April 2020 menjadi Microsoft 365. Kalau kita pelajari selengkapnya tentang Microsoft 365, ini fasilitasnya banyak sekali. Ini bisa digunakan di rumah, yaitu sebagai orang tua, kemudian di dunia bisnis, kemudian perusahaan, dan ditambahkan lagi tentang pendidikan. Kita fokus di pendidikan. Pelayanan atau fasilitas yang disediakan di Microsoft 365 luar biasa banyaknya ini ya. Ada kalender, di sini kita bisa menjadwalkan kegiatan, kemudian kelas notebook ini kita bisa membuat kelas untuk masing-masing siswa, jadi penugasan pengumpulan bisa di dalam kelas notebook ini. Delve, Dynamics 365, Excel, ini sudah kita kenal. Forms ini adalah layanan untuk kita kuis ataupun survei. Kezala ini seperti chattingan, jadi seperti aplikasi WhatsApp gitu ya, Telegram dan seterusnya. Kalau OneDrive, jadi di aplikasi Microsoft 365 ini kita disediakan drive gratis sebanyak 1 terabyte. Wow, luar biasa. Kemudian OneNote, Outlook, ini fungsinya seperti Outlook, Messenger dan seterusnya. Pupil, ini kita bisa berkumpul dengan beberapa orang untuk membuat sebuah kegiatan atau merencanakan sebuah kegiatan. Planner ini biasanya digunakan untuk para pemangku jabatan, kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian Power Apps, kemudian PowerPoint ini kita sudah kenal sebagai presentasi. SharePoint ini kalau kita ingin membagikan file untuk tim kita. Staff Notebook ini untuk staff sebagai tenaga pendidikan. Stream ini adalah fasilitas untuk kita melakukan semacam webinar gitu ya, rapat online. Sway ini adalah media presentasi, lebih bergerak dengan PowerPoint ya gitu, jadi lebih aktual. Task, Teams ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut karena kita akan membuat kelas virtual. Kemudian To Do, Whiteboard, bisa sebagai papan tulis kita untuk menyampaikan Word dan YAML ya. Selanjutnya di Microsoft 365 ini bisa digunakan sebagai perangkat dan juga manajemen perangkat. Jadi dengan gabungan Windows, perangkat untuk pendidikan, dan Intune for Education. Jadi kita bisa lebih menyederhanakan pengaturan dan manajemen perangkat. Microsoft 365 Education ini memberdayakan para pendidik untuk membuka kreativitasnya, kemudian mendorong kerja sama tim antar sesama guru, serta menyediakan pengalaman yang sederhana dan aman dalam satu solusi. Ini yang dibuat bagi pendidik, harganya juga terjangkau. Bahkan untuk dunia pendidikan kita bisa mendapatkan akun Microsoft 365 ini secara gratis untuk sekitar 500 orang. Kemudian bagaimana kita memberdayakan siswa pendidik untuk memperoleh hasil yang baik. Jadi Microsoft 365 ini dengan kita melakukan pembelajaran virtual ini akan lebih memberdayakan siswa dan guru, sehingga hasil pembelajaran nanti insya Allah menjadi lebih baik. Pengembangan profesional dan program sekolah ini ditujukan kepada pemangku jabatan dalam sebuah sekolah ya, juga dinas pendidikan. Jadi dengan Microsoft ini mendukung sekolah dengan pelatihan, sumber daya dan program gratis, dan peningkatan jangka panjang
pada pengalaman belajar. Nah, Microsoft 365 juga sebagai alat pendidikan yang handal untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Ini dalam Teams ya, Microsoft Teams. Ini yang akan kita lakukan berikutnya. Selanjutnya, teknologi di ruang kelas Anda. Jadi kita seakan-akan menyajikan berbagai fitur di dalam kelas kita. Menyiapkan ruang kelas. Nah, ini menyiapkan ruang kelas ini kita nanti akan guru tentunya membuat tugas, mendistribusikan konten, melacak pekerjaan rumah siswa, persiapan untuk itu semuanya membutuhkan waktu, tapi akan lebih efisien dengan kita memanfaatkan Sway, OneNote, Teams. Selain melakukan pembelajaran, guru pendidik juga melakukan penilaian. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan Windows 10, Teams, dan juga OneNote Class Notebook. Itu mempermudah kita memeriksa pekerjaan siswa dan juga mengelompokkannya. Selain itu, Microsoft Teams dapat digunakan sebagai alat ukur dalam peningkatan kemajuan peserta didik. Ini fasilitasnya kita bisa menggunakan Power BI, Excel, Azure. Nah, Office 365 ini untuk pengajar dan pendidik, Microsoft sudah menyiapkan akun gratisnya. Asalkan kita bisa memasukkan alamat email sekolah kita dengan domain sch.id, ya. Jadi kita bisa mendeployment Office 365 untuk sekolah kita. Sehingga itu sampai layanannya bisa sampai ratusan bahkan ribuan itu ya, dengan mendaftarkan ke Office 365. Syaratnya cuma kita mempunyai email dengan domain sch.id. Nah, dengan Microsoft 365 kita juga bisa membangun keterampilan STEM di ruang kelas kita. Jadi kita sebagai guru tentunya ada rasa ingin tahu dan rasa percaya diri. Kemudian kita hubungkan dengan pengalaman di dalam kelas dengan konsep dunia nyata. Jadi ini kemudian ini juga siswa juga mempunyai input ini ya. Jadi baik guru ataupun siswa. Hasilnya adalah kita bisa menyiapkan peserta didik untuk menyambut masa depan yang menjanjikan dengan produk Microsoft Education. Jadi kita bisa menyiapkan peserta didik untuk menghadapi mereka, menjalani hidup mereka dalam abad 21 dengan keterampilan abad 21 porsi itu ya, sehingga mempunyai keterampilan hidup yang lebih baik. Selain itu, Microsoft 365 juga memberikan layanan yaitu berupa pelatihan gratis, sumber daya, berbagai program tadi, aplikasi, dan juga kemitraan, karena kita akan bergabung dengan educator dari pendidik seluruh dunia. Microsoft 365 itu adalah pembelajarannya berbasis peserta didik. Jadi kita akan lebih melayani peserta didik dalam belajar sehingga bisa membangun keterampilan hidup mereka. Ini akan membuat peserta didik menyuarakan gagasan mereka, bahkan catatan-catatan penting mereka akan tercover dengan OneNote Classnote yang merupakan salah satu layanan fasilitas Microsoft 365. Dengan berbagai produk yang disediakan oleh Microsoft 365, memungkinkan kita untuk melayani peserta didik dengan berbagai gaya belajar. Jadi akan lebih menyenangkan untuk peserta didik, sehingga diharapkan hasil belajar mereka juga semakin baik. Nah, jadi Microsoft 365 itu dengan kita menggunakan Microsoft 365, kita telah menyiapkan peserta didik untuk menyongsong masa depan. Dengan cara kita membuka akses menuju teknologi canggih, sehingga mereka bisa memilih cara berinteraksi, membangun keterampilan, dan menyuarakan gagasan dengan berbagai alat dan teknologi canggih. Selain itu, kita juga menyediakan Microsoft 365 juga menyediakan alat pelatihan inspirasi bagi pendidik dengan cara mendorong para pendidik untuk mengikuti pelatihan pengembangan profesional agar terampil mengajar dengan teknologi. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.